Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bergembira dalam kehidupan kekal bersama bundanya Perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Rekan-rekan imam, biarawan-biarawati, Bapak Mama, saudara-saudari, para orang muda dan anak-anak, umat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat pagi. Hari ini hari terakhir kita bersatu dalam perayaan Ekaristi menyongsong besok kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Bacaan suci hari ini kita akan mendengar bagaimana dengan berani dan tanpa hambatan Paulus mewartakan kerajaan Allah dan mengajarkan ajaran Yesus. Di dalam penjara pun hatinya masih dipenuhi kabar gembira. Ajaran Yesus itu dicatat oleh Yohanes, rasul kesayangan gurunya, di dalam Injilnya. Dan dalam setiap perayaan Ekaristi, ajaran yang sama terus dituturkan. Supaya ajaran Yesus itu berlanjut, kita mohon rahmat Roh Kudus-Nya untuk berkarya dalam tugas kemuritan kita. Saudara-saudari yang terkasih, sambil tunduk merendah di hadapan-Nya, kita mohon ampun atas segala salah dan dosa kita, agar kita berkenan pada Tuhan untuk perayaan berahmat ini. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian,
supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami telah Kau perkenankan merayakan kebangkitan putra-Mu selama masa Paskah, yang esok akan memuncak dan berakhir pada hari raya kedatangan Roh Kudus. Semoga berkat bantuan-Mu kami dapat mewujudkan rahmat Paskah dalam hidup kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah tiba di Roma, Paulus yang dalam tahanan diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita. Meskipun demikian, aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya boleh bertemu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israellah aku diikat dengan belenggu ini." 2 tahun penuh Paulus tinggal di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Referen: orang yang tulus akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan taktanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya.
Haleluya, 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 haleluya. Aku akan mengutus roh kebenaran kepadamu, sabda Tuhan. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Rekan-rekan imam, biarawan-biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda dan anak-anak, umat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kisah para rasul dalam bacaan pertama kali ini melukiskan bagaimana di Roma Santo Paulus berbicara dengan orang-orang sebangsanya, yakni orang Yahudi yang tinggal di sana. Paulus memiliki kesempatan untuk bersharing dan terjadi adanya kesepahaman di antara mereka. Duduk bersama dan berbicara bersama, membantu mereka untuk mengerti dan memahami. Dengan demikian, karya pewartaan Paulus di Roma dikatakan tanpa rintangan apa-apa. Meskipun dengan terus terang ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Yesus Kristus. Di era digital dan global serta dalam suasana pandemi dewasa ini, salah satu kebutuhan dasar manusia adalah untuk hadir
dan duduk dalam kebersamaan. Teknologi digital sangat maju, namun ada orang terasing dari lingkungannya. Orang cenderung individual di sisi lain, namun di lain pihak ada banyak kerinduan berada dalam kebersamaan. Demikian juga kita sekalian, kerinduan dalam kebersamaan untuk perayaan-perayaan di gereja. Dan muncul begitu banyak komunitas yang mencoba untuk membangun kesatuan dan kebersamaan. Dalam situasi pandemi ini, kiranya bagus bagi kita untuk membangun komunitas bukan hanya sosial, material, namun juga komunitas spiritual yang mampu meneguhkan iman, pengharapan, dan kesatuan kita sebagai kaum beriman. Misalnya komunitas keluarga, eklesia domestika, komunitas basis gereja nih yang telah dan sedang kita hidupi selama ini. Jangan karena BLT dapat memporak-poranda kebersamaan kesatuan kita sebagai komunitas spiritual untuk meneguhkan iman kita. Paulus memberi contoh kepada kita untuk berada dalam komunitas spiritual sambil mewartakan Injil. Lagi pula kita akan mendapat curahan Roh Kudus dalam perayaan Pentakosta yang besok akan terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Petrus sebenarnya beritikat baik mengemukakan pertanyaan tentang nasib murid yang dikasihi Yesus. Tuhan, apakah yang terjadi dengan dia ini? Sangat boleh jadi Petrus hanya ingin tahu. Namun Yesus tahu maksud pertanyaan Petrus, sehingga Yesus langsung menjawab dengan tegas. Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Dengan demikian, Yesus mau menyadarkan Petrus dan kita semua bahwa yang paling penting adalah kita berfokus pada apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Kita diingatkan sebaiknya tidak sibuk mencari tahu tentang urusan orang lain. Urusan yang paling penting adalah mengikuti Yesus. Saudara-saudari terkasih, pengalaman Petrus ini adalah pengalaman berharga bagi kita. Mari kita belajar untuk berfokus pada Yesus dan tugas kemuridan yang telah dan sedang kita emban sekarang dan ke depannya. Roh Tuhan pasti menyertai kita. Amin.
Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Tuhan atas segala niat hati kita dalam intensi-intensi di dalam perayaan Ekaristi ini. Syukur pada Tuhan atas ulang tahun seorang ibu yang ke-32. Mohon rahmat, kasih, dan perlindungan Tuhan baginya di hari-hari selanjutnya. Syukur kepada hati kudus Yesus berkenaan dengan hari ulang tahun Bapak Alexander Sandro Klakik genap 32 tahun. Mohon berkat serta perlindungan baginya dan keluarganya di hari-hari yang akan datang. Mohon berkat dan perlindungan Tuhan untuk anak Adrianus dan kawan-kawan, serta mohon berkat dan perlindungan untuk keluarga, kota, pulau, dan negara kami dari ancaman virus corona. Mohon rahmat dan perlindungan Tuhan untuk keluarga kami, terkhusus rahmat kesehatan bagi kedua anak kami, Rainaldi dan Mirakel. Syukur atas rejeki yang kami terima dari Tuhan, dan mohon perlindungan Tuhan untuk kelancaran usaha keluarga. Syukur dan puji kepada Tuhan dan Bunda Maria atas berkat dan rahmat bagi anak Maria Novelia Malevani yang hari ini merayakan ulang tahun kelahiran yang ke-13 tahun. Syukur kepada Tuhan Allah dan Bunda Maria atas peringatan hari ulang tahun yang ke-55 seorang Bapak. Semoga selalu sehat dan umur panjang serta diberi rezeki yang berlimpah. Puji dan syukur kepada Bunda Maria bagi anak Maria Novelia Malaifani yang merayakan ulang tahun yang ke-13. Syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria untuk ulang tahun anak Pokani Aldamani Diru yang ke-20. Semoga diberikan umur yang panjang, kesehatan yang baik, serta sukses dalam belajar. Mohon istirahat kekal bagi Bapak Yakobus Mentero, ayah dari Romo Hans Mentero, yang dipanggil Tuhan kemarin sore di rumah kediaman di Lohayong, Larantuka. Dan juga mohon istirahat kekal bagi Mama Clara Kepalihayon, ibu dari Romo Martin Kapitan, yang dipanggil Tuhan kemarin sore di rumah kediaman di Ongalereng, Solor. Semoga Tuhan menerima mereka masuk dalam kebahagiaan surgawi, keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan dan kekuatan iman. Mohon keselamatan kekal bagi jiwa Bapak Yohanes Suncing Siang, anak Florianus Riki, dan bagi semua jiwa anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Selamatan kekal bagi kakak Antonius Kasa, nenek Lucia Kewasoge, saudara Felix Kasa Lowerang, cucu Maria Amtiran, Opa Felix Jiku Fernandes, Oma Esther da Costa, Mama Margota Fernandes Lamuri, Om Andreas Fernandes Lamuri, Lambertus Fernandes Lamuri, dan Vincentius Embu Fernandes Lamuri. Istirahat kekal bagi jiwa Mama Tresia Cici Fernandes Aikoli. Semoga berbahagia di dalam rumah Bapa di surga. Selamatan kekal bagi Bapak Filipus Dias, Mama Dominika Ate da Silva, Bapak Yosef Dias, Bapak Adrianus Markus Liwu, anak Petrus Sinyo da Silva, Bapak Antonius Herdian Muislama Bapak Yance Sakera,
Ibu Tresia Pandi, Martinus Mangu, Yosefa Toifa, Florentius Baulile, Marta Leviak, Karel Pandi, Elizabeth Jebe, Filipus Sakira, Bapak Petrus Kopong Boleng, Benediktus Notan Bediona, Mama Maria Crowin, Elizabeth Waton, Helena Maria Bediona, Veronica Maria Waton. Belas kasih dan kerahiman Tuhan bagi jiwa Mama terkasih Katarina Letek Beltan, genap 10 bulan meninggal dunia. Mama Katarina J. Dias, Bapak Matias Dolfos Dias, Bapak Yakobus Dias, Patimura Alfons Dias Afi, Bapak Siprianus Kadian, Bapak Franciscus Ciku Dias, dan lumpun keluarga Tuan Ean yang telah meninggal dunia. Bapak kami tercinta Leonardus Nuhan, Nenek Wilhelmus Nuhan, Nenek Agnes Derosari, serta seluruh keluarga Nuhan Derosari yang sudah meninggal dunia. Selamatan kekal bagi Nenek Bonifancius Lautboro, Nenek Tresia Tuto Warren, Bapak Lucius Lalitokan, Mama Marta Lipat, Yosef Kopong Tokan, serta seluruh keluarga besar Lama Tokan dan Puhu Gelong yang sudah meninggal dunia. Bapak Gregory Sinyote Maruru, Bapak Martinus Fernandes Lamuri, Mama Theodora Oce Fernandes, Mama Maria Tresia Fernandes Lamuri, Bapak Tadeus Lewar, Bapak Alfons Dias Alfi. Selamatan kekal bagi jiwa Desiana Anetupan Namantukan yang hari ini genap 1 tahun kematiannya. Bapak Yosef Ola Wungubelen, Mama Magdalena Matutina, Nenek Antonius Matutina, Maria da Costa, Aloysius Lidong Wungubelen, Alberta Tuto, dan semua anggota keluarga yang sudah meninggal dunia. Giovanni Aloysius Lidang Wungubelen, Alberta Tuto Wungubelen, Maria Joy Wungubelen, No Wungubelen. Bapak Markus Nurak, Mama Veronica Alot, Nenek Keos Baga, Egidius Kanang, Maria Bibiana Sila. Bapak Opa Suami, saudara tercinta Antonius Yani Patidias. Bagi jiwa nenek moyang Patigrama, Nenek Ece Dias Alfi, Nenek Kati Dias, Nenek Lucy Tedens, Nenek Taudea, serta semua nenek moyang sanak keluarga Dea Dias Alfi yang sudah meninggal dunia. Nenek Nenge Lengari, Nenek Lota Ruing, Nenek Sape Ruing, Nenek Kewa Ruing, Bapak Wilhelmus Lagadoni Lengari, Mama Bibiana Sape Ruing, Mama Katarina Lota Lengari, Mama Margareta Tea Lengari, Kakak Agustina Lota Lengari, Bapak Yosef Watun Dias Alfi, Mama Katarina Barek Dea, Kakak Cecilia Dias Alfi, Kakak Thomas De Rosari, Bapak Henrikus Hengki Mukin,
Kakak Tresia Fernandes Mukin, Bapak Bernardus Boli Lengari, Bapak Pius Baetukan, Mama Helena Loman Riang, Bapak Stanislaus Sati Hidat, Kakak Yohanes Pai Lengari, Bapak Benediktus dari Tukan, adik Moses Lengari, adik Antonia Lengari, anak Yohanes Andreas Hati Lengari, anak Yosef Watan Dias Alfi, anak Yuliana Sape Hadid, serta semua sanak keluarga. Bapak Benediktus Notan Bediona, Mama Elizabeth Waton, Mama Veronica Waton, Maria Magdalena Bediona, Petrus Kopong Boleng, Maria Magdalena Kurowin, Nenek Yosefina Dias, Nenek Moses da Silva, dan semua keluarga Dias dan da Silva yang telah meninggal dunia. Nenek Margareta Fernandes, Nenek Agnes Fernandes, dan Ibu Rosalia Fernandes. Bapak Franciscus de Rosari, Bapak Yance de Rosari, Opa kami tercinta Kosma Selamet, anak Tresia Piatu Selamet, anak Marianus Kosmas Dias Alfi, Nenek Yosef Wotan, Nenek Rosalipat, Nenek Franciscus Daton Keraf, Magdalena Magi Kedang, Matias Suban, Maria Bengang Keraf, Ricard Temaluru, Gregorius Sinyo Temaluru, Elizabeth Keraf, Rafael Vincentius Lewotan, Marianus Budi Maurits Sinaama, Maria Lou Asimun. Bapak Ferdinandus Fernandes, Mama Monica Dias, Charles Un, Alphonse Lamuri, Sine Rotansina, Helena Nomleni, Farida Fudikoa. Bapak Yosef Dou, Mama Yohana Dou Kosat, Ruben Magi, Vince Mangi Kosat, Ricardus Dou, Marta Kosat, dan Mustafa Bako. Petrus Oebano, Mingga Bewa Dias, Laurentius Basenti Dias, Lucia Tati Mukin, Nikolaus Oebano, Margareta Oebano, Franz Boininu, Vincentus Basenti Laska. Paulus Mentero Dias, Frederick Dias, Magdalena Niron, Ibu Yosefina Peters, Ferdinandus Us Dias, Maria Fatima Etinuhan, Maria Fatima Dias, Ibu Litwina Letek Dias, anak Filipus Gentera Dias, Bapak Kristoforus Gani, Agustinus Helan, Opi dan Leli Helan. Andreas da Gomez Kalitus Samon Dias, Ana Margota Mentero, Helena Harin, Yakobus da Gomez Juliana Sepe, Vincentius Belicolin, Elizabeth Paulina da Costa, Yosef Fernandez Aikoli, Henrikus Betan SVD, Pater Henrikus Betan SVD, Pater Bernard Bure SVD, Oma Veronica Supi Nem. Bapak Agustinus Bato Hera genap 5 tahun kematiannya, dan Mama Helena Gani Doren. Bagi jiwa yang terkasih adik Florentina de Ornai yang pada hari ini genap 40 hari kematiannya. Bapak Paulinus Parera, Mama Ernestine Dorte Jawam, anak Aster Erlin Parera.
Bapak Arnodus Sigadobe, Mama Katarina Udawuna, Bapak Patricius Marilanan, anak Aloysius Gonzaga Keraf, Bapak Gradus Takakian, Bapak Silvester Laga Uran, Mama Dorothea Lue Uran, Bapak Daniel Dara Jawang, dan Mama Clara Dias. Semoga arwah mereka diterima dalam sukacita kebahagiaan surgawi. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah selama-lamanya. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah dari kemuliaan kemuliaan bertinggal bersihkan dan selalu bersama-sama menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami selalu dosa kami, maka terima kami jatuh semuanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta seluruh umat Allah yang kudus, Allah Bapa Maha Rahim. Semoga Roh Kudus mengampuni dosa kami dan menyiapkan hati kami untuk menerima sakramenmu. Demi Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa kami memuji Dikau senantiasa, teristimewa pada masa ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya ia mempersembahkan diri bagi kami. Tiada henti-hentinya ia membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikurbankan dan takkan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudari kami yang kami janjikan doa, mereka semua yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini. Berkat-Mu melimpah bagi kami semua dalam karya dan pelayanan-pelayanan kami. Kami juga mohon berkat-Mu secara khusus bagi saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan pada hari-hari terakhir ini. Semoga Engkau senantiasa memberikan ketabahan kepada mereka. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu teristimewa, saudara Bapa kami terkasih, Bapak Yakobus Mentero, dan juga Mama Clara Kepalihayon yang telah meninggal dunia. Ketika dibaptis, saudara-saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman, teristimewa saudara-saudari kami yang kami intensikan hari ini, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, serta Santo Yosef suaminya yang tulus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita berdoa sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa,
dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka kita mohon damai padanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Memberi kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, inilah Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa komuni batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segala sesuatu, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam perayaan Ekaristi, aku mohon, datanglah secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya dengan Dikau, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Tuhan bersabda, Rohku akan memuliakan dikau, sebab ia akan menyatakan kepadamu segala sesuatu yang diterimanya daripadaku. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pembaruan hidup, Engkau telah memindahkan kami dari dunia lama yang menuju kematian ke dunia baru yang membawa kehidupan. Semoga kami meninggalkan pandangan hidup lama dan membarui diri dalam terang Roh Kudus-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu, kita sekalian, hidup dan karya kita, semua mereka yang kita doakan dan yang kita janjikan doa, keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi suci kita telah selesai. Mari pergi, kita diutus. Amin.